Saudara-saudari, salam damai dalam kasih Kristus. Hari ini Senin 21 November 2020, kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan. Bersama dengan saya, Agustinus Budi Susilo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kehadirat-Mu karena Engkau telah memelihara iman dan hidup kami sekeluarga. Saat ini, di tengah-tengah pandemi, kami sedang menantikan kedatangan Putra-Mu, Tuhan kami. Kami mohon berkenanlah hadir dalam keluarga kami yang sedang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Putra-Mu. Bukalah hati kami, sehingga kami dapat berjaga menyambut kedatangan Putra-Mu dengan tekun, mendengarkan sabda-Mu dan berdoa bersama. Berkatilah keluarga kami dan jadikanlah keluarga kami sebagai berkat bagi lingkungan dan masyarakat demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 21 ayat 39 sampai dengan 45. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini, ada dua sosok wanita, yaitu Elisabet dan Maria, yang dipilih Tuhan, di mana dalam diri dua wanita ini, Tuhan menyatakan kasih dan kemuliaannya. Elisabet adalah istri dari Zakaria yang menjadi bisu karena ketidakpercayaannya akan kata-kata malaikat yang diutus Tuhan pada saat melaksanakan tugas keimamannya di Bait Allah. Sedangkan Maria yang telah menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, juga mendapat kabar dari malaikat Gabriel bahwa Elisabet sanaknya yang sudah lanjut usia sedang mengandung, dan usia kandungannya sudah 6 bulan. Dari kabar malaikat Tuhan itu, beberapa waktu kemudian Maria mengadakan suatu perjalanan mengunjungi Elisabet. Suatu kunjungan yang menunjukkan kepedulian dan bela rasa dari Maria, karena beberapa saat lagi Elisabet akan melahirkan seorang anak di usianya yang sudah lanjut. Tentunya melahirkan di usia lanjut ini akan sangat merepotkan. Di zaman modern ini pun, dengan ukuran manusia, melahirkan di usia lanjut risikonya sangat tinggi, baik bagi ibu maupun bagi bayinya. Akan tetapi, rencana keselamatan yang dari Tuhan bukanlah rencana manusia. Kunjungan Maria ke rumah Elisabet sungguh membawa sukacita, sehingga Elisabet berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu." Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?
Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara-saudara yang terkasih, belajar dari keteladanan Maria yang membawa sukacita, mari kita bertanya dalam hati kita, apakah kunjungan atau relasi kita kepada keluarga, teman, masyarakat di lingkungan kita membawa sukacita? Maka marilah di masa Advent ini bersama keluarga kita berjaga-jaga, semakin terbuka dan rajin mendengarkan sabda Tuhan dan juga laku tobat, agar sabda Tuhan selalu meresap dan menjadi kekuatan serta penuntun perjalanan hidup kita menuju kemuliaannya, menumbuhkan semangat melayani dan hati yang berbelas kasih kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena belas kasih-Mu yang sungguh besar serta penyertaan-Mu dalam ibadat kami. Semoga keluarga-keluarga yang menyiapkan diri dalam masa Advent ini dapat mengisi waktu dengan laku tobat dan amal kasih, menyambut kedatangan putra-Mu. Semoga di tengah pandemi ini kami tidak mudah putus asa, tetapi selalu percaya pada penyelenggaraan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.